Oke, teman-teman, kita review ya untuk pertandingannya hari ini. Sebentar, saya gedein dulu untuk oke ya. Ya, jadi eh nggak nyangka. Siapa yang nyangka coba kan kita bisa menang 7-1 ya. Ini dengan hasil ini pertandingan yang luar biasa ya ini. Eh wow, 7-1 dengan Odegaard bisa melakukan brace dan man of the match saya untuk pertandingan ini Odegaard ya. Jadi hari ini dia bermain dengan sangat bagus, memimpin Arsenal untuk penyerangan dan ya melakukan koordinasi yang dengan sangat baik dengan midfield Arsenal dan juga untuk pemain belakang ya. Jadi ya saya rasa ini man of the match buat saya adalah dari Martin Odegaard ya. Sebentar. Kita juga mau lihat untuk apa namanya statistik ya. Kita seperti biasa kita akan bahas statistiknya dulu. Ya kita lihat dari momentum sebenarnya Arsenal nggak terlalu banyak menguasai pertandingan ya. Di awal-awal babak pertama iya, tapi setelah 3 gol Arsenal kayaknya agak mengendurkan tempo penyerangan sehingga ini mulai ada apa ya serangan-serangan balik lah yang momentum-momentum dari PSV gitu. Cuman kita lihat ini tetap Arsenal yang menciptakan peluang ya. Dan kita lihat ini tadi gol satu-satunya dari PSV ini adalah dari Noah Lang. Penalti yang menurut saya itu ya kesalahan Thomas Partey ya, tangannya terlalu apa ya, terlalu meranggeh, terlalu jauh tangannya kena muka Luke De Jong tadi ya. Jadi Luke De Jong juga jatuh dengan terlalu mudah, tapi ya memang itu dia apa ya, dia berhak untuk melakukan itu karena itu memang ya kalau mau dibilang pelanggaran penalti gitu kan. Jadi dia terjatuh untuk memberitahu ke wasit bahwa ini ada pelanggaran loh gitu. Jadi menurut saya itu sesuatu yang wajar ya. Dan memang pantas kalau menurut saya bahwa itu diberikan penalti gitu. Ya ini untuk gol-gol Arsenal tadi di babak kedua ya dengan cepat tadi pertama Trossard tadi di babak kedua tadi kayaknya ini sebentar kok kurang 1 2 3 4 kok cuma ada 6 tadi kayaknya pertama ada Odegaard dulu ya di menit 46 ini kok golnya nggak kelihatan. Oh enggak, ini karena saking cepetnya ya ini antara Odegaard dan Trossard ini di sini gambarnya tumpang tindih ini golnya ya. Jadi ada 2 gol nih tadi langsung di babak kedua dengan cepat 2 gol di menit 46 dan 47. Dan mulai dari situ udah Arsenal benar-benar nggak terlalu ngotot ya untuk melakukan penyerangan dan dari statistik ini kita lihat penguasaan bola juga kita tidak terlalu banyak. Jadi ini mungkin menjadi satu pelajaran juga bagi Mikel Arteta ya. Kita nggak perlu terlalu banyak menguasai bola lah ini ya. Yang penting adalah bisa mengendalikan pertandingan di mana di saat-saat kita bisa ada kesempatan untuk bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu gitu ya. Sekali lagi ini jangan terlalu euforia juga kan. Kalau kita lihat expected goals kita ini expected goalsnya untuk PSV juga sebenarnya nggak gede ya. Ini menjadi gede karena ini ada penalti ini ya. Penalti itu kan itu expected goalsnya 0,75. Jadi mereka sendiri sebenarnya kalau tanpa penalti ini ya sekitar 0,6 sekian lah gitu ya untuk expected goals mereka tanpa penalti gitu. Arsenal sendiri expected goalsnya 1,97. 1,97 itu menurut saya paling pol itu ya harusnya bisa 4 gol
tiga gol lah, 1,97 itu menurut saya 3 gol lah. Itu masih masuk akal ya. Tapi dengan expected goal 1,97 kita bisa mencetak 6 gol, 7 gol malah ya. 7 gol ini menurut saya lebih ke, sekali lagi ini mirip kayak pertandingan Manchester City di mana ini lebih banyak dari kesalahan-kesalahan back. Dan ini menurut saya diperkuat juga dengan dari ini ya, dari angka skor yang diberikan oleh Footmob untuk para pemain PSV. Banyak merahnya ini, yang oranye aja. Oranyenya banyak, merahnya juga lebih lagi. Ya, Flamengo ini yang menurut saya menjadi masalah, ditambah juga Benitez ya. Jadi ini dua pemain ini menurut saya persis seperti Manchester City ya, back tengah mereka dan kipernya yang permainannya kacau balau ya. Jadi ya itu ya, ditambah juga pemain midfield mereka nggak karuan gitu ya. Seperti saya bilang di preview ya, di preview kemarin, Arsenal dan PSV ini lagi sama-sama bapuk gitu kan. PSV lebih bapuk di pertahanan, Arsenal lagi bapuk di sisi penyerangan gitu. Dan hari ini kita ya menurut saya bisa memanfaatkan kelengahan-kelengahan yang dilakukan oleh PSV. Ini semoga juga menjadi pelajaran tadi kan dari Arteta, bahwa kalau kita lihat secara statistik ini penguasaan bola kita sebenarnya nggak perlu terlalu banyak ya, tapi yang penting adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan-kesempatan. Dan hari ini tadi kita kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh PSV itu bisa kita manfaatkan gitu. Jadi sekali lagi ini tadi kenapa jadinya kita expected goals bisa 0, cuman 1,97 kok bisa 7 gol lebih, karena memang ini kesempatan-kesempatan kita diberikan oleh back PSV gitu ya. Kita tendangan ke arah gawang ada 15 dengan yang on target 8, 6 kesempatan besar ini ada 1 yang terbuang. Lalu untuk akurat passesnya kita 330 ya berbanding 365 ya, ini sesuai dengan penguasaan bola sih menurut saya. 10 pelanggaran dan 3 corner gitu ya, berbanding justru malah PSV yang lebih banyak dapat corner kan. Kita lihat tadi ada pemain PSV yang bahkan saking membosankannya permainannya itu dia tidur tadi. Itu siapa sih? Bentar saya mau lihat dulu itu pemainnya siapa sih itu yang tidur tuh. Kayaknya namanya Tigolan ya, ya Tigolan kayaknya, atau siapa? Joey Verman, enggak, kayaknya si Tigolan itu tadi ya, atau Bos Kagli nggak tahu lah. Itu tadi ada pemain PSV yang saking ininya dia tidur di bangku cadangan ya. Ya itu jadi menurut saya ya ini mirip dengan kondisi permainan Manchester City. Kita lihat nanti besok ya pertandingan melawan Manchester United, apakah kita bisa konsisten juga ya. Ini karena Manchester United kita juga harus akui lagi bapuk. Cuman Manchester United ini kalau melawan rival tradisionalnya ya, dan Arsenal ini menurut saya termasuk rival tradisionalnya Manchester United, mereka permainannya biasanya naik gitu loh. Ya ini jadi menurut saya tetap harus hati-hati ya nanti di akhir pekan, dan kita harus lihat bagaimana nanti Arsenal bisa nggak melakukan pertandingan seperti hari ini, bisa nggak membuat Manchester United yang juga lagi sama-sama bapuk nih seperti PSV juga bisa kita hukum seperti kita menghukum PSV hari ini gitu ya. Oke, sebentar kita baca komen-komen teman-teman ya hari ini. Oke, sebentar tadi, terima kasih. Kalau ada yang nanti pengen ketemu, oke, nggak ada tambahan komen ya dari teman-teman. Untuk pollnya saya end dulu juga. Jadi ya ini dari saya itu ya. Jadi untuk kondisi pertandingan kita hari ini ya nggak banyak yang bisa diomongin sih. Lebih ini memang
nggak nyangka gitu. Saya juga nggak nyangka ini kita bisa menang dengan angka semasif ini. 1-7 ya, tebakan saya kemarin kita paling menang 0-1 gitu kan, karena lini serang kita yang memang lagi bapuk. Semoga sih ini menunjukkan juga kebangkitan lini serang kita gitu kan. Akhir musim menurut saya ya ini ya pengen ya untuk saat ini sih menurut saya udah di IPL konsisten aja sampai akhir musim, lalu juga di Champions League sampai seberapa jauh kita bisa melaju ya. Jadi saya juga nggak terlalu berharap bisa menang Champions League, tapi minimal saya ingin lihat Arsenal sampai di semifinal lah itu. Harapan saya bisa lah kita sampai di semifinal minimal gitu kan ya. Sebenarnya sih udah sampai perempat final aja juga bagus gitu kan, karena perempat final kita nanti ketemunya Madrid nih, susah nih. Tapi ya semoga kita bisa sampai semifinal gitu ya. Lebih bagus lagi bisa sampai juara, amin gitu kan. Sampai final, sampai juara, amin aja lah gitu. Semoga gitu. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih nih teman-teman yang udah nemenin ya kita begadang dari jam 3 tadi ya sampai dengan ini jam 5. Untuk teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasanya ya. Semoga lancar hari ini. Terima kasih juga kepada Bang Aldi di Red Ales tadi ya yang sudah mengirimkan penontonnya ke sini. Terima kasih. Dari saya itu aja sih untuk kita hari ini. Saya Osi. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.